Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan. Di sini saya mewakili ke kelompok 27 untuk menjelaskan apa yang sudah kami susun, yaitu tentang pemaknaan mahasiswa terhadap pemenuhan hak dan kewajiban negara melalui pemilu. Untuk anggota kelompok 27 bisa dilihat sendiri, yaitu yang pertama ada Muhammad Alvin Pratama, ada Azfa Hanifa, ada saya sendiri Ryan Rizky, ada Anissa Sania, ada Raffi Nabil Maulana, ada Muhammad Ikhlas Mahsudi, ada Rosdiana Angelina, ada Harum Adina, Jasmine Amira, dan terakhir adalah Helga Evangelina. Jadi dalam PowerPoint yang sudah kami bikin ada 5 poin pembahasan, yaitu pertama yaitu abstrak, yang kedua itu pendahuluan, yang ketiga itu metode, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk abstrak itu sendiri, yang pertama itu dari latar belakang jurnal. Latar belakang yang kita dapatkan adalah tingginya tingkat golongan putih di Indonesia yang didominasi oleh masyarakat di rentang usia 18 sampai 23 tahun, yang umumnya merupakan kalangan mahasiswa. Yang kedua adalah tingkat kesadaran mahasiswa yang rendah terhadap perpolitikan nasional dan peran yang diemban sebagai generasi penerus bangsa dalam hal hak dan kewajibannya untuk memberikan suara pada pelaksanaan pemilu. Yang ketiga adalah metode yang digunakan dengan melakukan wawancara, penyebaran angket, kuesioner, dan studi literatur. Dan yang terakhir adalah dari metode tersebut didapatkan hasil berupa analisis jumlah pemilih milenial dari total pemilih adalah 41,28%, tetapi kelompok milenial hanya menyumbang suara sebesar 23% dari total keseluruhan suara pada pemilu 2019. Maka dari itu, untuk itu kami ingin mengetahui penyebab kenapa terjadinya peristiwa tersebut dengan menganalisis tingkat kesadaran mahasiswa tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu dan memberikan solusi dan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendahuluan atau latar belakang kenapa sih kami memilih topik ini. Langsung saja saya share. Nah, jadi yang pertama itu ada tiga ya, ada 3 poin yang akan saya jelaskan di sini. Oh, sama teman saya. Jadi yang pertama, ada pemilu menurut Undang-Undang Dasar yang berasaskan luber jurdil. Kemudian yang kedua ada peran mahasiswa terhadap pemilu dan yang ketiga ada permasalahan dan solusi dari hasil kuesioner yang timbul ketika pemilu. Langsung saja, yang pertama mengenai pemilu. Ya, seperti yang kita tahu, bahkan sepertinya semua orang udah tahu ya pemilu itu apa. Pemilu adalah perwujudan sistem negara demokrasi di mana dilakukan dengan cara rakyat itu turut berpartisipasi dalam memberikan suaranya terhadap pemerintahan dan terhadap negaranya, memberikan kontribusi berupa suara. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E, pemilu di Indonesia itu menganut asas luber atau luber dan jurdil. Maksudnya itu apa luber jurdil? Jadi luber itu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta kalau jurdil itu jujur dan adil. Permasalahan pemilu dapat disebabkan oleh pemilihan yang secara langsung dan rahasia. Kenapa kok bisa jadi masalah ketika langsung dan rahasia? Karena ternyata ada aja masyarakat atau oknum yang memberikan suaranya itu golput. Entah itu dia nggak ngasih suara sama sekali atau dia ngasihnya lebih. Dan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Salah satunya yang disebut dengan money politik. Dan ini jelas untuk menerapkan konsep tidak adil ya. Jadinya asas dealnya kemana nih? Terus yang ketiga, langsung aja ke peran mahasiswanya gimana dalam pemilihan pemilu ini. Jadi peran mahasiswa itu dalam pemilu penting karena mahasiswa diharapkan mempunyai hak untuk untuk memiliki suara dalam memilih pasangan, pasangan calon dan kewajiban juga untuk bisa mempergunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya sesuai integritas dirinya sendiri. Selain itu, mahasiswa juga bisa berperan sebagai pengawas untuk keberjalanan pemilu. Maka dari itu, mahasiswa itu diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagaimana pengawasan yang baik agar pemilu itu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, perlu peran serta mahasiswa ya dalam kesuksesan pemilu melalui pengawasan partisipatif dan dapat menyebarkan akan pentingnya pemilu untuk generasi milenial karena nggak jarang juga nih kan mahasiswa jadi pedoman biasa di masyarakat karena kita nggak dibentuk masyarakat juga jadi kadang mahasiswa itu udah terpandang lah jadi bisa untuk menjadi pedoman bisa menjadi teladan untuk orang-orang atau untuk masyarakat sekitar. Boleh dilanjutkan? Oke, untuk pendahuluan ada 3 poin. Yang pertama itu setelah diteliti dalam pelaksanaan pemilu, ternyata persentase mahasiswa dalam memberikan suara pada pemilu legislatif tergolong sedikit. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa belum benar-benar
mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya dalam negara demokrasi melalui pemilu. Kemudian yang poin kedua itu perlunya perbaikan terhadap sistem keadilan pemilu yang mencakup politik hukum dalam penyusunan desain sistem penegakan hukum pemilu. Dan yang terakhir dalam tujuan penelitian paper ini dapat menentukan hak dan kewajiban mahasiswa dalam pemilu legislatif, mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa akan pentingnya pemilu legislatif, dan memberikan solusi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya pemilu legislatif. Kemudian untuk metode yang dipakai dalam paper ini dilakukannya pengerjaan paper dengan kajian literatur dan penyebaran angket kuesioner kepada mahasiswa tahun kedua sampai tahun keempat. Untuk yang pertama itu ada beberapa komponen yang kami teliti dalam kajian literatur ini, yaitu menentukan topik yang ingin dibahas, menentukan batasan pembahasan, mencari dan mengumpulkan jurnal yang berhubungan dengan topik, menyusun pembahasan berdasarkan jurnal yang sudah dikumpulkan. Kemudian untuk langkah penyebaran angket kuesioner tersendiri, menentukannya itu dari data apa saja yang perlu kita dapatkan dari angket, kemudian membuat angket berisi pertanyaan dan yang menjawab dan yang menjawab jawabannya itu akan dijadikan data pendukung pada paper. Kemudian penyebaran angket kuesionernya itu tersendiri kepada mahasiswa ITB, khususnya mahasiswa tahun kedua dan juga tahun keempat. Kemudian pengolahan datanya tersendiri itu sehingga kita dapatkan data yang sudah didapatkan dari hasil kuesioner. Kemudian metode kuantitatif kajian literatur dan kuesioner online dengan menggunakan Mentimeter atau SurveyMonkey. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai data statistik dari para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut Jurnal Penelitian Politik pada pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1999, angka golput sebesar 10,21% kemudian naik hingga 23,34% pada pemilu tahun 2004. Selanjutnya pada pemilu tahun 2009, angka golput semakin bertambah hingga menyentuh 29,01% dan kembali meningkat pada Pilpres 2014 yaitu sebesar 30,42%. Tepatnya pada pemilu legislatif terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat 31,12% pemilih yang memutuskan untuk golput. Dari persentase nilai statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, dari 31,12% pemilih, terdapat banyak hak suara yang terbuang sia-sia. Dan dari sekian banyak hak suara tersebut diketahui dari Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 2020 bahwa 12,3% diantaranya merupakan kategori usia 18 sampai 24 tahun di mana usia tersebut merupakan usia pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Menurut angket yang sudah kami sebar ke beberapa mahasiswa, sebagian besar dari responden sudah mengetahui hak dan kewajiban mahasiswa dalam pemilu, dengan persentase sebesar 68%. Namun, tingkat kesadaran mahasiswa akan keberlangsungan pemilu masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan mahasiswa kurang mengetahui esensi dari pemilu. Mereka menggunakan hak suaranya sebagai formalitas dan tidak melihat calon yang dipilih. Mahasiswa berpikir bahwa suaranya menjadi penentu dari hasil voting, tetapi hal yang sangat buruk sebelum memilih, mahasiswa harus mengetahui kandidat yang akan dipilih. Dan jangan bersifat acuh pada proses demokrasi yang akan menjadi penggerak di dalam negeri kita. Jika mahasiswa tidak melakukan hal tersebut, maka hak yang mereka gunakan akan menjadi sia-sia dan akan berdampak buruk bagi bangsa dan negara. Baiklah, kita dapat melihat pada gambar 1.2 yang menunjukkan tentang hasil survei dampak dari tidak menggunakan suara pemilu bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil angket yang telah kami sebar, 72% dari responden menyadari bahwa suara mahasiswa ini berdampak pada pemilu. Dilansir pada data indonesia.id, jumlah mahasiswa di tahun 2021 itu berjumlah 8.603.443 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yang dilansir dari data BPS itu berjumlah 203.841.145 jiwa. Nah, di sini mahasiswa memiliki presentasi sebesar 4,22%. Walaupun jumlah itu tidak cukup besar, tetapi itu sangat mempengaruhi dari perolehan suara total jika seluruh mahasiswa di
Indonesia tidak memberikan suaranya. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh dari suara mahasiswa terhadap keadaan politik atau keadaan pemilu di suatu negara. Nah, berawal dari sikap mahasiswa yang kurang acuh dapat mengindikasikan apatisme terhadap politik di Indonesia. Dan apabila semua mahasiswa berpikiran sama, hal ini dapat mempengaruhi kualitas pemilu di Indonesia. Nah, menggunakan hak suara dengan bijak pada pemilu merupakan salah satu bentuk kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap negara, dikarenakan mahasiswa merupakan penerus kepemimpinan di Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Helga Evangelina dari 114-21010 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang perluasan pemilu untuk mahasiswa. Jadi kelompok kami, kelompok 27 kemarin sudah menyebarkan angket untuk menganalisis tingkat kesadaran mahasiswa, khususnya mahasiswa ITB angkatan 19 tentang pentingnya tingkat kesadaran pentingnya menggunakan hak suaranya di pemilu legislatif. Nah, ternyata berdasarkan jawabannya, mengapa sih tingkat kesadaran mahasiswa terhadap pemilu legislatif itu masih rendah? Yang pertama, karena mahasiswa merasa kurang nih adanya sosialisasi. Nah, menanggapi alasan tersebut, kelompok kami sebenarnya merasa bahwa sebenarnya sumber informasi itu bisa sangat sangat mudah didapatkan lewat internet. Kita bisa langsung mencari nih mengapa sih kita harus menggunakan hak suara kita di pemilu legislatif lewat internet. Nah, mungkin langkah pertama sebagai solusi utamanya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri dulu, menumbuhkan kemauan dari diri sendiri dulu untuk mencari apa sih pentingnya mengikuti pemilu legislatif, apa sih pentingnya kita harus menggunakan hak suara kita di pemilu legislatif. Nah, sebagai tambahan mungkin dari lembaga kemahasiswaannya sendiri bisa nih untuk secara mandiri atau mungkin bekerja sama dengan lembaga pemerintahan untuk mengadakan sosialisasi tentang pentingnya mengikuti pemilu, menggunakan hak suaranya di pemilu legislatif dan bagaimana sistemnya, siapa saja calonnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk menanggapi tingkat kesadaran eh, mahasiswa terhadap pemilu legislatif, kelompok kami juga menawarkan berbagai solusi yang bisa mungkin diterapkan di pemilu selanjutnya. Yang pertama, untuk mengubah hak memilih menjadi kewajiban untuk memilih. Kenapa? Karena kami menilai bahwa mahasiswa akan lebih aware nih kalau misalnya dikasih kewajiban. Karena mahasiswa pasti akan, kenapa ya kok kita dikasih kewajiban itu? Mungkin mahasiswa bisa nih langsung mencari tahu apa sih pentingnya. Nah, yang kedua, sistem pemilu yang digunakan harus mudah dipahami oleh pemilih. Jadi mungkin sistemnya juga harus dibenahi sedikit. Mungkin hal-hal yang membuat ribet, hal-hal yang kurang penting bisa nih dihapusin dulu, dicari alternatifnya biar nggak terlalu ribet. Terus yang ketiga itu mempermudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, serta memperbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih mudah. Karena kan mahasiswa tuh agak kurang suka ya kalau misalnya ribet-ribet segala macam. Jadi mungkin nih sistem tata caranya bisa nih dibuat agar lebih seefektif mungkin, seefisien mungkin, tapi tujuannya tetap tercapai. Oke, baik. Selanjutnya, mengenai pembahasan yaitu ada solusi untuk seluruh masyarakat. Yang pertama itu meningkatkan transportasi pemilu. Yang kedua itu lebih menjangkau wilayah terpencil yang minim akses terhadap internet. Lalu meningkatkan sosialisasi terkait metode perhitungan suara kepada masyarakat sekitar. Lalu mempermudah aturan bagi pemilih agar pemilih dapat melakukan pemilihan dengan baik dan tidak terlalu susah. Lalu memperbaiki sistem pendataan agar lebih transparan, lalu memperkuat jangkauan untuk pemilih pemula, kelompok agama, penyandang disabilitas, dan kaum marginal. Lalu beberapa responden merasa kurang tersosialisasi, padahal banyak sumber di internet yang berkaitan dengan pemilu itu sendiri. Maka perlu penguatan kepada mahasiswa akan hak dan kewajiban akan pemilu agar mahasiswa sendiri dapat memilih dengan baik dan bijak, serta dapat melakukan pemilihan secara adil dan rahasia. Mungkin cukup dari saya selanjutnya. Aduh,
Menurut Putra dan Fauzi tahun 2020, rangkaian kegiatan pemilihan umum harus didesain dan dikemas semenarik mungkin sebagai sebuah pesta rakyat yang menghibur dan mengedukasi. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan secara langsung dari pihak universitas untuk melakukan penyuluhan pemilu kepada mahasiswa. Diperlukan pula kesepakatan bersama dari tiap lembaga untuk tidak melaksanakan kegiatan lembaga pada hari libur pemilu, sehingga memberikan keleluasaan bagi para pemilik suara untuk dapat mengikuti prosesi pemilihan umum di tempat pemilihan umum masing-masing wilayah tinggal. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum juga perlu memberi perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas sehingga kaum difabel tetap dapat memberikan hak pilihnya dengan akses dan metode yang dipermudah. Besarnya pengaruh media sosial pada generasi muda, khususnya mahasiswa yang menjadikan sosial media sebagai sumber utama informasi, dapat membuka potensi yang besar bagi KPU untuk dapat menggait perhatian mahasiswa melalui sosial media dan mengelaborasi tren-tren terkini sehingga dapat menciptakan konten yang bisa dikonsumsi sebagai hiburan oleh mahasiswa. Baik, sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu hak mahasiswa dalam pemilu. Hak kita sebagai warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang mana harus adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tingkat kesadaran mahasiswa akan hak dan kewajiban pemilu legislatif dan tingkat kesadaran akan adanya pemilu. Ini juga berkaitan dengan apa yang saya katakan sebelumnya, karena mahasiswa juga merupakan sebagian dari warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan pemilu. Selanjutnya, saya ingin juga mereminder beberapa solusi yang diberikan, yaitu pertama, rangkaian kegiatan pemilihan umum harus didesain dan dikemas menarik mungkin sebagai sebuah pesta rakyat yang menghibur dan mengedukasi, di mana ini sangat berpengaruh karena kita sebagai mahasiswa yang merupakan masih bagian dari siswa yang terus untuk belajar, kita memerlukan suatu hal yang berdampak langsung dengan memberikan edukasi secara langsung itu akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Untuk solusi selanjutnya yaitu diperlukan adanya keterlibatan secara langsung dari pihak universitas untuk melakukan penyuluhan pemilu kepada mahasiswa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU perlu memberikan perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas sehingga kaum difabel tetap dapat memberikan hak pilihnya dengan akses dan metode yang dipermudah. Selanjutnya, memaksimalkan potensi sosial media sebagai platform utama promosi dan informasi terkait dengan pemilu. Yang terakhir ini mungkin berkaitan karena mahasiswa merupakan kaum milenial yang mana mereka lebih sering menggunakan sosial media, sehingga segala informasi akan lebih mudah didapatkan melalui sosial media. Mungkin segitu saja yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.